Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya sudah diterangkan tentang hukum kalimat isim. Jadi hukum kalimat isim itu ada dua macam. Yang pertama adalah hukum kalimat isim yang mabni dan hukum kalimat isim yang mu'rab. Mabni artinya tetap dan mu'rab artinya berubah. Untuk hukum kalimat isim yang mabni itu kan sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya, dan kali ini saya akan menerangkan tentang hukum kalimat isim yang mu'rab. Saya tulis di sini. Mu'rab, berubah. Untuk yang mabni itu kan kemarin sudah diterangkan, sudah disebutkan ada isim istifham, isim syarat, isim isyarah, isim mausul, isim domir, dan juga isim fi'il. Dan sekarang akan saya terangkan tentang isim mu'rab. Itu ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak mu'annas salim, ada isim ghairu munsharif, ada isim maksur, isim mankus, ada isim tasniyah, kemudian ada asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Tapi kali ini saya hanya akan menerangkan 2 poin saja, yakni isim mufrad dan juga jamak taksir. Sebelum kita masuk ke materinya, coba kita ingat dahulu materi tentang bab i'rab. Pada bab i'rab, isim dapat menerima 3 i'rab. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, dan yang ketiga khofat. Ini yang perlu adik perhatikan, saya tulis. Ini untuk memudahkan adik-adik dalam memahami hukum kalimat isim yang mu'rab. Ketika ada lafaz ja'a, berarti lafaz setelahnya rofa. Ketika ada lafaz ro'aitu, berarti lafaz setelahnya i'rabnya nasab. Ketika ada lafaz marortu bi, berarti lafaz setelahnya i'rabnya khafat. Bisa dipahami adik-adik? Saya ulangi lagi. Ketika ada lafaz ja'a, berarti lafaz setelahnya i'rabnya rofa. Ketika ada lafaz ro'aitu, berarti lafaz setelahnya i'rabnya nasab. Begitu pula dengan lafaz marortu bi, berarti lafaz setelahnya i'rabnya khafat. Supaya adik-adik lebih memahami, saya beri contoh ja'a zaidun. Ja'a zaitun, ja'a teko sopo zaitun zaid. Lafaz zaitun i'rabnya rofa karena terletak setelah lafaz ja'a. Saya beri contoh lagi. Ja'a mudarrisun. Ja'a teko sopo mudarrisun guru. Lafaz mudarrisun i'rabnya rofa karena terletak setelah ja'a. Masih ingat kan adik-adik kalau rofa itu tandanya dhammah. Saya beri contoh lagi. Ja'a tilmidun. Ja'a teko sopo tilmidun murid. Lafaz tilmidun ini i'rabnya rofa karena terletak setelah ja'a. Kita lanjut pada lafaz ro'aitu. Saya beri contoh ro'aitu zaidan. Ro'aitu weruh sopo ingsun zaidan ing zaid. Lafaz zaidan i'rabnya nasab karena terletak setelah ro'aitu. Saya beri contoh lagi. Ro'aitu mudarrisan.
Ro'aitu weruh sapa ingsun mudarrisan ing guru. Lafat mudarrisan i'rabnya nasab karena terletak setelah ro'aitu. Satu lagi, ro'aitu tilmidan. Ro'aitu weruh sapa ingsun tilmidan ing murid. Lafat tilmidan ini i'rabnya nasab karena terletak setelah ro'aitu. Kita lanjut pada lafat marortu bi. Saya beri contoh, marortu bi Zaidin. Marortu bi Zaidin. Marortu melaku sapa ingsun bi Zaidin ketemu kelawan Zaid. Lafat Zaidin i'rabnya khafad karena terletak setelah marortu bi. Saya beri contoh lagi. Marortu bi mudar Marortu bi mudarrisin. Marortu melaku sapa ingsun bi mudarrisin ketemu kelawan guru. Lafat mudarrisin i'rabnya khafad karena terletak setelah marortu bi. Satu lagi, marortu bitil midin. Marortu melaku sapa ingsun bitil midin ketemu kelawan murid. Lafat tilmidin ini i'rabnya khafad karena terletak setelah marortu bi. Saya kira bagaimana adik-adik paham? Saya kira adik-adik sudah paham. Maka kita akan melanjutkan ke bab isim mu'rab yang pertama. Untuk isim mufrad yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad kalimah yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Saya ulangi lagi, isim mufrad adalah kalimah yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Saya beri contoh. Muslimun. Muslimani. Muslimuna. Muslimun satu orang muslim, muslimani dua orang muslim, muslimuna beberapa orang muslim. Berarti yang disebut dengan isim mufrad adalah kalimah yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Dari tiga contoh ini yang termasuk isim mufrad adalah lafadz muslimun. Karena muslimun artinya satu orang muslim. Untuk muslimani dua orang muslim bukan termasuk isim mufrad. Muslimuna beberapa orang muslim juga bukan termasuk isim. Saya beri contoh lagi.
mu'minun, mu'minani, dan mu'minuna. Mukminun artinya satu orang mukmin, mukminani dua orang mukmin, dan mukminuna beberapa orang mukmin. Maka yang disebut dengan isim mufrad itu adalah lafadz mukminun, karena lafadz mukminun ini menunjukkan satu atau tunggal, sedangkan mukminani dan mukminuna bukan termasuk isim mufrad. Saya beri contoh lagi. Sholihun, sholihani, sholihuna. Sholihun satu orang soleh, sholihani dua orang soleh, sholihuna beberapa orang soleh. Maka yang disebut dengan isim mufrad itu adalah lafadz sholihun. Lafadz sholihani dan sholihuna bukan termasuk isim mufrad. Pada bab isim mufrad, ketika rofa itu tandanya dhammah. Saya beri contoh. Ja'a Khalidun. Lafadz Khalidun i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Contoh lagi. Ja'a Muhammadun. Muhammadun, lafadz Muhammadun seperti yang saya bilang tadi, ketika ada lafadz ja'a berarti lafadz setelahnya i'rabnya rafa. Saya beri contoh lagi. Ja'a Bakrun. Nah, lafadz bakrun i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Lanjut ke nasab. Dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Saya beri contoh. Mohon maaf. Ra'aitu Khalidan. Lafadz Khalidan ini i'rabnya nasab, tandanya fathah. Contoh lagi. Ra'aitu Muhammadan. Nasab, fathah. Satu lagi. Ra'aitu Bakron. Lafadz bakron i'rabnya nasab, tandanya fathah. Sekarang kita masuk ke khafad.
Ketika isim mufrad dalam keadaan khafad ditandai dengan kasroh. Contoh, marortu bi Khalidin. Marortu bi Khalidin. Lafat Khalidin i'rabnya khafad, tandanya kasroh. Contoh lagi, marortu bi Muhammadin. Lafat Muhammadin i'rabnya khafad, tandanya kasroh. Satu contoh lagi. Marortu bi Bakrin. Nah, lafaz bi Bakrin i'rabnya khafad, tandanya kasroh. Baik, bagaimana adik-adik? Bisa dipahami? Saya kira adik-adik sudah paham. Mari kita lanjutkan pada isim mu'rab yang kedua. Mohon maaf. Untuk isim mu'rab yang kedua itu adalah jamak taksir. Jamak taksir kalimah yang menunjukkan makna banyak yang tidak diakhiri oleh alif ta, wawu nun atau ya nun. Saya ulangi lagi, jamak taksir adalah kalimah yang menunjukkan makna banyak yang tidak diakhiri oleh alif ta, wawu nun atau ya nun. Saya beri contoh. Rijalun. Muslimatun. Muslimuna. Dan muslimina. Rijalun artinya beberapa orang laki-laki, muslimatun artinya beberapa orang muslim, muslimuna, mohon maaf, muslimatun artinya beberapa orang muslim perempuan, muslimuna beberapa orang muslim, dan muslimina beberapa orang muslim. Nah, sebenarnya semua ini dari lafadz rijalun, muslimatun, muslimuna, dan muslimina, semua ini menunjukkan makna banyak. Tetapi yang saya maksud, yang disebut dengan jamak taksir itu adalah kalimah yang menunjukkan makna banyak yang tidak diakhiri oleh alif ta, wawu nun atau ya nun. Kita lihat lafadz muslimatun. Lafadz muslimatun itu diakhiri oleh alif ta. Berarti lafadz muslimatun ini bukan termasuk jamak taksir. Walaupun ini menunjukkan makna banyak. Muslimuna juga, muslimuna diakhiri oleh wawu nun. Ini juga bukan termasuk jamak taksir. Muslimina juga bukan termasuk jamak. Muslimina juga bukan termasuk jamak taksir karena diakhiri oleh
ya nun. Nah, berarti yang disebut dengan jamak taksir itu adalah lafadz rijalun. Rijalun bisa dibuktikan, rijalun ini artinya beberapa. Rijalun ini menunjukkan makna banyak dan tidak diakhiri oleh alif ta, wawu nun, dan juga atau ya nun. Sebenarnya ini rijalun itu salah satu dari contoh jamak taksir. Tetapi masih banyak lagi contoh jamak taksir, ada kutubun, makatibun, auladun, kemudian ada suwarun dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, kemudian kita lanjut pada i'rabnya. Jamak taksir ketika dalam tingkah rofa ditandai dengan dhammah. Ketika dalam tingkah nasab ditandai dengan fathah. Ketika dalam tingkah khafdh ditandai dengan kasrah. Langsung saya beri contoh. I'rabnya rofa tandanya dhammah. Contohnya ja'a rijalun. Ja'a rijalun. Lafadz rijalun i'rabnya rofa tandanya dhammah. Kemudian contoh yang nasab fathah, ro'aitu rijalan. Lafadz rijalan i'rabnya nasab tandanya fathah. Untuk contoh yang khafdh, marortu birijalin. Rijalin i'rabnya khafdh tandanya kasrah. Bagaimana, paham adik-adik? Saya kira adik-adik sudah paham. Mari kita lanjutkan ke sesi pendalaman materi. Baik, adik-adik semua, sekarang kita akan memasuki sesi pendalaman materi, yang mana saya akan memberikan beberapa soal, dan bagi adik-adik yang merasa bisa menjawabnya, saya persilahkan untuk angkat tangan. Saya hapus dulu. Tetapi sebelum saya memberikan beberapa soal nanti, saya akan memberikan contoh cara untuk menjawabnya. Di sini ada lafadz rijalun, artinya beberapa orang laki-laki. Nah, cara menjawabnya adalah kalimah isim tandanya tanwin hukumnya mu'rab maudi i'rabnya rafa tandanya dhammah yang jelas karena jamak taksir. Contoh satu lagi,
Khalidun. Artinya Khalid. Kalimah isim tandanya tanwin hukumnya mu'rab maudhi i'rabnya rafa tandanya dhammah yang jelas karena isim mufrad. Nah, ini adalah cara untuk menjawabnya. Yang pertama, rijalun, artinya beberapa orang laki-laki. Cara menjawabnya adalah kalimah isim, tandanya tanwin. Nah, ini ada tanwin. Hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas karena jamak taksir. Untuk lafadz Khalidun yang artinya Khalid, kalimah isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas karena isim mufrad. Oh, di sini kurang ya. Shahihul akhir. Ini adalah cara untuk menjawab soal-soal yang akan saya berikan. Langsung saja soal pertama. Sohifatun. Koran. Ananda Indri. Sohifatun kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Saya lanjut soal yang kedua. Al-absari, artinya beberapa penglihatan. Ananda Faik. Al-absari kalimat isim tandanya hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya jar, tandanya kasrah yang jelas karena termasuk jamak taksir. Ya, benar. Al-absari artinya beberapa penglihatan termasuk jamak taksir karena menunjukkan makna banyak. Maudhi i'rabnya khafad, benar. Tandanya kasroh termasuk jamak taksir. Kita lanjut soal yang ketiga. Qoribun, dekat. Silakan Ananda Hida. Qoribun kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya rafa, tandanya dhammah yang jelas karena isim mufrad shahihul akhir. Betul sekali. Kita lanjut soal yang keempat. Al-maktabati, artinya tempat buku. Silakan Ananda Nila. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya khafad, hukum. Bisa diulangi lagi. Al-maktabati, tempat buku. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, maudhi i'rabnya khafad, tandanya kasrah yang jelas karena isim mufrad. Betul sekali. Kita lanjut soal yang kelima. Kutubun. Kutubun, beberapa buku. Silakan Nanda.
Kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, mau dirabnya rafa, tandanya dhamma yang jelas karena jamak taksir. Betul sekali. Kita lanjut ya, soal yang keenam. Sanatan, tahun. Ananda Umam. Betul sekali. Lanjut soal yang ketujuh. Al-asabi'ah, artinya jari-jari tangan. Ananda Faisal. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, madrobnya nasab, tanda fathah yang jelas karena jamak taksir. Ya, benar. Al-asabi'ah artinya jari-jari tangan, termasuk jamak taksir karena menunjukkan makna banyak. Kita lanjut soal yang ke-8. Al-qalamin, artinya beberapa pena. Ananda Hilmi. Kalimat isim ternyata tanwin, hukumnya mu'rab, mau dirabnya hafat, tandanya kasrah yang jelas karena jamak taksir. Betul sekali. Soal yang nomor 9. Auladun, artinya beberapa anak. Ananda Koko. Kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, mau dirabnya rafa, tandanya dhamma. Duma. Tandanya dhamma yang jelas Ya. karena isim Artinya beberapa anak. Karena jamak taksir. betul sekali. Mohon diulangi lagi, Mas Koko. Ananda Koko, auladun. Kalimat isim tandanya tanwin, hukumnya mu'rab, mau dirabnya rafa, tandanya dhamma yang jelas karena jamak taksir. Ya. Kita lanjut. Yahduru, yahduru alladzi yuhibbud darsa, datang orang yang senang pelajaran. Yahduru, datang. Silakan Ananda Zidan. Kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, i'rabnya rafa. Ya, benar. Lanjut, alladzi, orang yang. Ananda, silakan. Kalimat isim karena bukan kata benda sambung, hukumnya mabni karena isim mausul mabni sukun. Ya, benar. Lanjut, yuhibbu, senang. Ananda Umam, silakan. Kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, i'rabnya rafa. Kalimat fi'il. Ya, benar. Kita lanjut, ad-darsa, pelajaran. Ananda Indri. Kalimat isim tandanya al, hukumnya mu'rab, modli robnya nasab, tandanya fathah yang jelas karena isim mufrad al akhir. Ya, alhamdulillah. Saya kira adik-adik sudah paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.